Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fasni SPD, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Pakuan Bogor. Hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 akan melaksanakan praktek uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah semua sehat ya. Ya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bias, tolong pimpin doanya ya. Baik Pak. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, ya, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekarang nanti ikuti ya. Indonesia bersatu, tanahku hiduplah negeriku. Suratnya sudah muakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, baiklah, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kenapa setiap awal pembelajaran kita harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Itu supaya kita tetap menjaga patriotisme kita tetap tinggi. Selanjutnya, Pak Guru akan mengingatkan kembali pembelajaran hari kemarin, yaitu tentang kegiatan usaha ya, wirausaha, yaitu kegiatan usaha yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Usaha apa saja yang ada di tempat tinggal, sekitar tempat tinggal kalian? Warung, tukang bakso, bengkel, tukang cukur, tukang gorengan. Oh ya. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran pada hari kemarin. Usaha yang ada di sekitar kalian itu banyak ya. Ada tukang bakso, ada tukang cukur, ada bengkel juga ada. Selanjutnya, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tema 5 tentang wirausaha. Kemudian subtema 3, ayo berwirausaha, dan pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5 tentang wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kalian akan mengamati video ya, video tentang kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Nanti Pak Guru akan menayangkan video tentang MEA ya. Kemudian kalian akan menyimpulkan hasil pengamatan kalian
setelah kalian mengamati video tersebut. Nanti kita akan tanya jawab tentang materi kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian kita juga nanti pada muatan IPA kita akan praktek tentang sifat-sifat magnet, ya, magnet. Perhatikan, Pak Guru akan menayangkan video tentang MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Tolong disimak. Nanti dicatat informasi yang pentingnya, ya. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbelit. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan untuk di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah, bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki MEA, maka akan ada Nah, itu tadi adalah video ya tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tadi kalian menyimak video tentang MEA ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud MEA tadi? Masyarakat Ekonomi Asia. Nah, pinter. Berarti menyimak ya. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, nanti kita akan bersaing ya dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Perdagangan bebas dibuka ya. Barang bebas masuk, bebas keluar masuk, barang dari luar negeri bisa masuk dengan mudah ke Indonesia. Kemudian barang dari Indonesia juga kalau memang kualitasnya bagus bisa diekspor. Selain barang, sektor pekerjaan yang lain juga mempengaruhi. Contoh pekerjaan, profesi guru, dokter, tenaga-tenaga profesional, misalnya di perusahaan-perusahaan, bisa saja nanti diisi oleh orang-orang dari luar negeri. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah
mempekerjakan guru yang dari luar negeri. Itu juga Indonesia juga banyak dokter-dokter Indonesia yang bekerja di rumah sakit luar negeri. Kemudian bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Dengan adanya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN tentunya akan sangat berdampak terhadap kehidupan kita, ya. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain, ya, negara yang sesama anggota ASEAN. Sekarang Pak Guru akan menampilkan, sini sudah terlihat. Sudah, Pak. Ini adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN, ya. Selain tentang ekonomi, ya, ketenagakerjaan juga kita akan terpengaruh, ya. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, ya, atau MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Jadi tujuannya adalah untuk meratakan pembangunan di bidang ekonomi antar negara-negara ASEAN, ya. Nah, sampai-sampai di Thailand, ya, spanduk penyambutannya terpasang di jalan untuk menyambut diberlakukannya MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka, ya. Kita mempunyai banyak komoditas, ya, komoditas dari Indonesia. Contohnya apa komoditas dari Indonesia itu? Ada sawit, ya. Kemudian kita juga punya komoditas kayu, ya. Nah, sawit itu untuk bahan baku pembuatan apa? Minyak. Nah, untuk pembuatan minyak, ya. Nah, selain untuk pembuatan minyak juga banyak. Selain minyak bisa dipakai buat alat kosmetik, ya. Nah, tidak hanya produk, barang, dan jasa, jadi kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka, ya. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri? Nah, tentunya kita harus meningkatkan kemampuan kita, ya, skill kita harus dengan adanya pelatihan-pelatihan, ya, supaya kita tidak tersingkir oleh tenaga kerja yang dari luar negeri. Karena pekerja dari luar negeri, karyawan dari luar negeri bisa masuk bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk, barang, dan jasanya. Nah, sudah pasti, ya, kita harus meningkatkan kualitas produksi yang kita buat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita produksinya bikin baju, misalnya kualitasnya kurang bagus, bikin sepatu kualitasnya kurang bagus, maka akan kalah dengan produk-produk dari luar negeri, ya, yang lebih baik, yang lebih bagus. Nanti kita bikin barang, tetapi kita tidak laku karena barangnya kurang bagus. Nah, sekarang, ya, kalian buka bukunya. Di sini Pak Guru ada bacaan, ya, membaca di dalam hati, yaitu tentang kreativitas yang membuahkan hasil, ya. Di situ diceritakan adalah ada seorang ibu yang bernama Made Yuliani, ya. Nah, sekarang Pak Guru bacakan saja, ya. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan.
Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan barang-barang bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar rumah tempat tinggalnya, yaitu di Pulau Dewata. Pulau Dewata itu di mana? Pulau Dewata itu adalah di Bali, ya. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari berbagai jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Bu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak berasal dari mancanegara. Nah, setelah kalian membaca, ya, tadi bacaan tentang kreativitas yang membuahkan hasil, nanti kalian isi pertanyaan melalui LKPD yang sudah Pak Guru kirimkan. Sudah terima ya? Ada ya di itu? Sudah Pak. Sekarang kalian kerjakan berdasarkan bacaan yang kalian baca tadi. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah? Sudah Pak. Nah, kalau sudah, sekarang Pak Guru akan bertanya yang seputar tadi bacaan yang sudah kalian baca. Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliani? Coba kias, apa jawabannya? Membuat rangkaian bunga kering. Membuat rangkaian bunga kering. Kemudian selanjutnya, apa bahan yang digunakan Bu Made Yuliani untuk menjalankan usahanya? Amel, apa Mel? Bunga kering. Nah, bunga kering, ya. Tadi Bu Made Yuliani membuat bunga-bunga atau rangkaian bunga itu bahan dasarnya adalah dari bunga-bunga Kering. bunga-bunga kering, ya, yang banyak berserakan di sekitar rumahnya. Kemudian selanjutnya, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat lingkungan sekitar? Apa manfaatnya dari usaha yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliani? Yaitu menciptakan lapangan usaha atau pekerjaan. Pinter, ya. Nah, jadi dengan adanya usaha tersebut, nah, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya misalnya merangkainya kan tidak mungkin Bu Made Yuliani mengerjakan sendiri, ya. Nah, bisa saja misalnya sudah tidak tertampung nih pesanan, maka dia akan mengajak saudaranya, tetangganya untuk membantu membuat rangkaian bunga. Selanjutnya, apa yang dapat kita pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, di tangan Ibu Made Yuliani, barang-barang yang sudah menurut kita tidak berguna, maka disulap menjadi barang-barang yang sangat berharga dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, siapa saja yang membeli kerajinan tangan yang dibuat oleh Bu Made, yaitu selain dari wisatawan dari dalam negeri, ada juga wisatawan dari Luar negeri. luar negeri, turis itu ya. Nah, kenapa turis itu bisa mudah masuk ke Indonesia? Ya, kenapa? Karena adanya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi mereka dengan mudah ya bisa masuk ke Indonesia. Nah, MEA juga
membuka arus perdagangan atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntansi, dan lainnya ya. Kemudian apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara asing lainnya ya? Yang diuntungkan Indonesia contohnya tadi Ibu Made Yuliani ya, barang-barangnya laku dibeli oleh para turis-turis dari luar negeri. Nah, riset terbaru dari Organisasi Buruh Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Ya, jadi keuntungan bagi Indonesia dengan adanya MEA, maka kita akan mendatangkan devisa. Ya, jadi tenaga kerja dikenakan biaya visa. Nah, visanya itu masuk ke kas negara. Di awal sudah menyimak video tentang MEA ya. Sekarang kalian mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan MEA ya. Sekarang silahkan kalian kerjakan berdasarkan video dan penjelasan yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Silahkan. Sudah? Sudah. Sekarang kalian sebutkan hasil pekerjaan kalian. Asmi, Ya, Pak. nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang MEA? Asmi. MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. MEA adalah masyarakat Ekonomi ASEAN. ASEAN. Kemudian apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Ada yang bisa menjelaskan? Atau Depi, silahkan Depi. Pelaku usaha harus bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Nah, iya pinter. Jadi dengan adanya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN ya, kita harus bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar negeri. Kita jangan sampai kalah. Nanti untuk sendal saja masa kita harus memakai produk luar negeri? Ya, tentunya kan harganya juga mahal. Bagaimana supaya produk kita laku dan dibeli oleh masyarakat kita sendiri? Nah, tentunya dengan meningkatkan kualitas ya, dengan meningkatkan kualitas harus bagus. Jangan sampai kita bikin sendal, contohnya baru sehari 2 hari dipakai sudah rusak, sudah jebol ya, sudah putus talinya. Nah, kemudian dalam segi ketenaga kerjaan atau segi profesi yang lainnya juga kita harus bisa meningkatkan kompetensi ya. Jangan sampai kalah bersaing kemampuannya dengan tenaga kerja dari luar negeri, dokter. Kemudian apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Harus meningkatkan sumber daya manusia. Nah, harus meningkatkan sumber daya manusianya. Caranya kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Harus meningkatkan kemampuan atau skill ya. Skill kita untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Sekarang ini banyak misalnya mister-mister dari luar negeri yang menempati posisi-posisi tinggi di sebuah perusahaan. Ya, karena apa? Karena mereka kemampuannya lebih dari kita. Nah, supaya kita bisa, maka ya kita juga harus menyiapkan diri. Caranya belajar. Nah, dari sekarang ya, kalian adalah generasi penerus untuk masa depan. Jangan males ya, supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang dari luar. Kemudian MEA juga bisa berdampak terhadap usaha kecil untuk berkembang ya. Contohnya tadi Ibu Made Yuliani, usaha kecil berkembang karena rangkaian bunganya dijual dan dibeli oleh tenaga kerja asing ya, yang masuk ke Indonesia atau turis bunga. Nah, selain dari rangkaian bunga, banyak juga cindramata yang terbuat dari magnet ya. Pak Guru akan memperlihatkan cindramata yang terbuat dari magnet. Perhatikan ya. Nah, ini adalah contoh
Cindera mata ini adalah terbuat dari magnet yang biasa ditempelkan di pintu kulkas. Nah, tentunya kalian juga punya ya cindera mata seperti ini. Ada yang punya? Punya. Ya, ada ya. Nah, ada yang punya. Di sini ada cindera mata, ini gambar pagoda. Ini cindera mata dari Thailand. Ini kemudian di sini ada patung singa, ya berarti dari Singapura. Kemudian di sini juga ada menara kembar dari Malaysia. Kemudian dari Indonesia, sudah pasti ada ini adalah penari. Ya di sini gambar pura dari Bali. Dengan adanya MEA juga bisa dapat berpengaruh terhadap usaha kecil, salah satunya yaitu pembuatan cindera mata. Masih semangat? Masih. Nah, sekarang buka kameranya, kita tepuk semangat. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang Pak Guru akan memperlihatkan ini adalah serbuk besi yang bisa kita ambil dari gundukan pasir, ya. Di sebuah gundukan pasir kalau kita tempelkan magnet, ya, kita gosok-gosokkan, nah akan terkumpul seperti ini, bubuk ya hitam. Nah ini adalah serbuk besi. Ya di sini Pak Guru juga ada ini magnet ya kecil, ini magnet Pak Guru ambil dari kit IPA ya. Ini magnet namanya magnet batang ya, walaupun kecil tapi bisa menempel pada benda yang mengandung logam. Nah, sini Pak Guru sudah menetapkan mika ya, di dalamnya adalah sudah ada serbuk besinya. Serbuk besi. Nah, Pak Guru akan coba ya taruh di bawahnya. Terlalu tebal tidak ini nanti. Nah, kalian lihat ya di sini juga persis seperti yang digambar, maka magnet akan kelihatan ya pada ujung-ujung sini. Di ujung ini adalah medan magnet ya, di tengahnya mah kosong tuh, agak berkurang. Tapi yang di ujung medan magnetnya itu kelihatan ya, kelihatan tuh. Nah, bahan-bahan untuk percobaan ini contohnya sini ada magnet ya. Nah, nanti kalian setelah melihat percobaan ini kalian bikin laporannya ya, bikin laporannya tentang medan magnet. Pelajaran yang kita dapat hari ini ada 3 poin yang kita dapat ya, yang kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang apa? Perdagangan bebas ya, atau masyarakat ekonomi ASEAN ya. Kemudian yang kedua kita pelajari hari ini yaitu tentang apa? Magnet. Hari ini kita tentang gaya magnetis, tentang medan magnet ya, sudah kita praktek tadi. Yang ketiga yaitu yang kita dapat adalah tentang formulir pendaftaran dan pengiriman. Pendaftaran. Apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silakan. Tidak. Selanjutnya untuk evaluasi hari ini ya, kita akan melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Hari ini kita sudah selesai, dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Yas, pimpin doanya. Mari teman-teman, sudah belajar kita membaca doa. Nah, baiklah, terima kasih Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.